Di balik keputusan ini ada cerita lama, ada janji, dan ada rasa tanggung jawab yang ternyata masih dipegang Raffi sampai sekarang. Biaya 2 unit apartemen peninggalan Juppe yang nominalnya tuh nggak kecil. Bener, bahkan untuk biaya IPL, ini iuran pengelolaan lingkungannya, itu aja bisa mencapai sekitar 6 juta rupiah setiap 3 bulan. Ternyata memang sebelum meninggal dunia di tahun 2017, Juppe ini sempat menitipkan pesan ke Raffi. Isi pesannya kurang lebih sederhana, tapi dalam banget. Kalau suatu saat terjadi apa-apa, tolong jaga ibunya. Hai listeners, ada kabar yang lagi hangat juga nih belakangan ini ya, tapi tuh bikin hati ikut tersentuh nih. Yes. Dari dunia hiburan tanah air ya, ada Raffi Ahmad yang baru aja mastiin kalau dirinya tuh akan membeli 2 unit apartemen milik almarhumah Julia Perez atau Juppe. Tapi jangan salah ya listeners, ini tuh bukan sekedar urusan jual beli properti biasa ya. Di balik keputusan ini ada cerita lama, ada janji, dan ada rasa tanggung jawab yang ternyata masih dipegang Raffi sampai sekarang. Jadi ceritanya nih, ini awalnya tuh dari kondisi ibunda Juppe ya, yaitu Sri Wulandari yang belakangan diketahui sedang mengalami kesulitan finansial. Jadi beliau harus menanggung biaya 2 unit apartemen peninggalan Juppe yang nominalnya tuh nggak kecil. Bener, bahkan untuk biaya IPL, ini iuran pengelolaan lingkungannya, itu aja bisa mencapai sekitar 6 juta rupiah setiap 3 bulan. IPL-nya, kebayang nggak tuh? Kalau terus-terusan harus dibayar sementara unitnya nggak ditempati ya. Jadi ya pasti cukup berat gitu listeners. Nah dari situlah akhirnya muncul keinginan untuk menjual apartemen tersebut supaya bisa meringankan beban. Nah di tengah kondisi itu nama Raffi Ahmad lah yang muncul ya. Ternyata memang sebelum meninggal dunia di tahun 2017, Juppe ini sempat menitipkan pesan ke Raffi. Isi pesannya kurang lebih sederhana tapi dalam banget. Kalau suatu saat terjadi apa-apa, tolong jaga ibunya. Iya, dan buat Raffi pesan itu bukan cuman sekedar kata-kata ya listeners. Itu tuh jadi amanah yang benar-benar dia ingat dan simpan sampai sekarang. Jadi ketika tahu kondisi ibunda Juppe yang lagi kesulitan, Raffi tuh merasa saatnya dia menjalankan apa yang dulu tuh udah dipercayakan kepadanya. Betul, makanya Raffi pun gak pakai lama, dia langsung komunikasi dengan ibunda Juppe, bahkan sampai video call untuk mastiin kondisi dan membahas solusi terbaiknya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli 2 unit apartemen tersebut tuh. Ya bisa dibilang langkah ini jadi jalan tengah ya. Ibunda Juppe terbantu secara finansial, sementara Raffi itu juga menunaikan janjinya ke sahabatnya yang sudah tiada. Ini yang bikin banyak orang tuh melihat ya bahwa hubungan mereka dulu tuh memang bukan sekedar rekan kerja aja gitu di dunia hiburan, tapi benar-benar sahabat yang dekat. Betul. Kalau kita rangkum nih ya listeners ya, yang pertama ini kondisi keuangan ibunda Juppe itu kan lagi cukup berat ya, karena harus menanggung biaya apartemen yang tinggi. Terus yang kedua, ada 2 unit apartemen peninggalan Juppe yang selama ini nggak digunakan. Dan yang ketiga ini, Raffi Ahmad dihubungi dan langsung merespons cepat dengan komunikasi intens. Dan yang keempat, keputusan membeli apartemen ini didasari oleh amanah yang pernah diberikan Juppe sebelum meninggal. Dan juga yang kelima, aksi ini jadi bukti nyata kalau persahabatan mereka tetap hidup meskipun salah satunya sudah nggak ada. Iya, dan yang bikin cerita ini makin dalam itu adalah konteks hubungan mereka di masa lalu. Jadi kita tahu ya, Raffi Ahmad dan juga Juppe itu pernah sering tampil bareng di berbagai acara TV, bercanda bareng, iya, bahkan saling support di masa-masa sulit juga gitu ya. Jadi ketika sekarang Raffi melakukan hal sebesar ini, banyak orang yang ngerasa ini bukan hal yang dibuat-buat gitu, tapi memang kelanjutan dari hubungan tulus yang sudah lama terjalin di antara mereka. Betul, dan reaksi netizen pun langsung lah membanjiri media sosial. Banyak yang terharu, kagum, bahkan ada yang ikut baper ya, karena merasa jarang ada orang yang benar-benar memegang janji seperti ini. Di tengah dunia hiburan nih yang sering dianggapnya penuh drama dan kepentingan, cerita ini tuh
terasa beda, lebih hangat dan juga manusiawi. Bener, kerasa banget ya tulusnya tuh nyampe ke hati kita. Dan seperti biasa waktunya untuk bacain komen-komen nih dari netizen yang sudah ada. Ada yang bilang gini, Masya Allah sahabat sejati gak cuma di kata-kata. Nah. Bener. Bahkan setelah beliau telah tiada, masih dipegang janji itu terhadap sahabatnya. Betul, ya. ada juga nih yang bilang Raffi buktiin kalau janji itu nggak dilupain. Terus lanjut ada juga yang bilang terharu banget dengernya sampai merinding. Iya sih sama. Dan ada juga yang mendefinisikan nih ya, ini katanya baru definisi setia sama sahabat. Bener. Terus juga dilanjutin ada yang bilang Jupe pasti tenang lihat ini. Bener. Pasti Karena pasti banget. ditepati janjinya Iya. untuk membantu ibunya, menjaga ibunya ya. Dan juga ada yang komentar, nggak semua orang nih bisa pegang amanah kayak gini. Terus ini juga nggak kalah positifnya. Jadi ada yang ngerasa salut gitu ya. Dia bilang salut sih, ini bukan pencitraan kata dia gitu. Betul, Jadi ya. tulusnya itu tuh kerasa sampai orang-orang sampai ke masyarakat luas gitu ya. Betul. Ada juga yang bilang kebaikan yang sederhana tapi dalam banget. Terus ada juga yang bilang ibunya Jupe pasti lega sekarang. Pasti banget. Banget lah tentunya ya. Dan juga sangat terbantu pastinya dengan sahabat almarhumah juga ya. Aduh beneran Raffi. Terus Keren ada yang sekali. bilang juga nih persahabatan mereka memang real banget ya. Terus dilanjut, oh ini banyak banget sih yang aku seneng di postingan ini, tentunya banyak banget yang komen-komen positif gitu. Jadi kita pas baca juga sangat senang ya. Ada yang bilang Raffi emang gak lupa sama orang-orang di hidupnya. Dan juga ada yang berdoa nih, semoga kebaikannya dibalas berlipat. Amin. Oh, terus ini sama kayak perasaan aku. Jarang banget lihat cerita sehangat ini. Wah iya sih. Ikut hangatnya sampai ke hati kita ya, tersampaikan ya. Betul. Dan juga nih ada yang komentar ini baru panutan, bukan cuma selebriti. Terus ada yang auto nangis sih dengernya. Mari kita nangis bersama. Aku juga nangis rasanya pengen ya. Tapi ini memang momen yang bener sih. Semoga tuh aku berharap nanti juga aku bisa dengan sahabatku akan seperti ini gitu. Siapapun yang akan pergi duluan, kita akan saling tetap menjaga satu sama lain walaupun ya memang udah nggak ada lagi salah satunya di dunia gitu. Benar ya, memang persahabatan itu harus dijaga. Kita harus menjadi panutan juga buat sahabat kita ya, kayak seorang Raffi Ahmad, walaupun wah hidupnya sudah berlimpah, udah enak banget gitu ya, tapi tetap dia nggak lupa sama sahabatnya dan juga dia menepati janjinya sama sahabatnya.